Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Surabaya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci. Bersama saya Suharno dari SD Al-Hikmah Kayungan Kota Surabaya. Saya Novi Sukaryanto dari SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Dan saya Dwi Adika Mintardi dari SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dika. Bagaimana kabarnya Pak Novi? Alhamdulillah baik dan sehat. Pak Dika sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Novi. Alhamdulillah. Baik Pak Novi, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, ada beberapa langkah yang akan kita lalui. Oke, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Pak Novi ya. Oke, untuk yang pertama-tama Pak Novi, mari ini nanti kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian dulu ya Pak Novi. Ya, ini Pak. seperti ini rubriknya. Nanti akan kita lihat, kita lakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus kemudian Pak Novi memberikannya pertanyaannya berbobot atau tidak pada coach nanti. Dan tentunya bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari Pak Novi nanti, guys, selaku coach. Nah, tentunya Pak Novi tidak meninggalkan dari prinsip coaching itu sendiri. Di antaranya nanti adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, nah, Pak. ini kira-kira ini Pak Novi, kompetensi apa ini yang ingin Pak Novi kembangkan di coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Kira-kira yang lebih spesifiknya ada Pak untuk observasi kali ini? Ada kompetensi yang akan saya kembangkan dan lebih spesifik diantaranya kemampuan mendengar aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Novi, kira-kira indikator apa ini yang diinginkan Pak Novi untuk proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini yang ingin saya capai adalah kunci saya nanti bisa mengeksplor ide-ide kreatifnya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Oke, baik. Nah, untuk sementara demikian Pak, pra observasi kita. Ya. Silakan Pak Novi nanti melakukan proses coaching dengan coachingnya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Terima kasih Pak Dika. Assalamualaikum Pak Arno. Waalaikumsalam Pak Novi. Bagaimana kabarnya Pak Arno hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak Novi. Pak Novi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah saya juga sehat Pak Arno. Oh iya, kemarin sepertinya Pak Arno ingin bicara dengan saya ya? Iya Pak, saya cari Pak Novi. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan pada Pak Novi. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Pak ya. Kira-kira apa sih yang ingin Pak Arno ceritakan ke saya? Begini Pak Novi, dari hasil latihan soal dan tes sumatif, materi penjumlahan dan pengurangan bilangan, itu nilai murid-murid saya Pak itu masih jauh dari harapan. Nah, sebagian besar itu belum tuntas hitung dasarnya Pak Novi. Oh gitu. Berarti permasalahan Pak Arno ini adalah keterampilan hitung dasar murid yang rendah ya Pak? Benar sekali Pak Novi. Nah, kira-kira dari nanti kita ngobrol-ngobrol ini apa ya yang ingin Pak Arno harapkan? Yang saya harapkan adalah adanya perubahan keterampilan hitung dasar murid-murid saya Pak. Seperti apa perubahan yang ingin Pak Arno inginkan? Ya tentunya perubahan keterampilan hitung dasar anak-anak itu menjadi lebih baik Pak Novi. Mereka terampil dalam menjumlahkan dan mengurangkan dua bilangan hasil sampai 20 Pak. Ya, baik, kira-kira saat ini kalau dari hitungan skala Pak ya, kalau dinilai 1 sampai 10, posisi keterampilan hitung dasar murid Pak Arno berada di posisi berapa ya Pak? Di level 7 Pak Novi. Ya kira-kira
Seperti itu Pak, karena sebagian besar anak-anak itu kalau menghitung itu kurang teliti hasilnya Pak. Terus kalau menghitungnya itu loadingnya lama Pak Novi. Padahal itu materinya masih penjumlahan bilangan 1 sampai 10 Pak Novi. Oke, berarti masih di level 7 ya Pak ya. Kira-kira nanti di level berapa nanti kondisi murid Pak Arno yang Pak Arno inginkan? Mungkin bisa ditingkatkan Pak sampai ke level 9. Karena masih ada anak-anak itu yang butuh pendampingan khusus saat saat menghitung dasar itu Pak Novi. Nah, ada beberapa anak seperti itu sehingga saya inginnya bertahap Pak, dari level 7 ke level 9 dulu. Baik, untuk meningkatkan level dari level 7 ke 9, usaha-usaha apa yang akan Pak Arno lakukan? Mungkin saya bisa awali dengan kegiatan mencongak di kelas Pak. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya akan melakukan kegiatan mencongak di buku tulis siswa secara terstruktur dan bertahap. Nah, selain itu, saat pembelajaran matematika di kelas, saya itu bisa menggunakan media interaktif Pak Alfi, seperti kartu penjumlahan dan kartu pengurangan, aplikasi digital seperti Quizzes Pak, itu dapat digunakan, atau word wall, sehingga pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Baik, bagus itu Pak. Lalu apakah ada strategi lainnya yang akan Pak Arno terapkan selain yang sudah Pak Arno sampaikan tadi? Ada Pak Novi. Bisa juga dengan drilling menggunakan kartu penjumlahan dan pengurangan. Jadi saat pagi hari itu kan anak-anak berbaris Pak di depan kelas. Nah, saat baris itu anak-anak saya beri pertanyaan menggunakan flashcard atau kartu penjumlahan pengurangan satu persatu Pak Novi. Nah, bagi anak yang bisa menjawab dengan benar, maka anak ini boleh masuk kelas. Nah, bagi anak yang jawabannya salah, maka dia harus mundur ke barisan paling belakang, nunggu antrian untuk mendapatkan pertanyaan lagi dari kartu penjumlahan pengurangan tadi Pak Novi. Baik. Berarti dari rencana-rencana Pak Arno tadi, kira-kira mana ya yang saat ini mudah dan bisa Pak Arno realisasikan? Saat ini yang bisa saya terapkan itu mungkin drilling Pak Novi dengan menggunakan flashcard, kartu penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, sebelum masuk kelas, mereka akan bergantian menjawab pertanyaan dari saya menggunakan kartu penjumlahan dan pengurangan tadi. Nah, kegiatan drilling ini tuh bisa berjalan istiqomah Pak. Kan 5 kali dalam seminggu, setiap hari, setiap pagi ketika anak-anak baris mau masuk kelas. Nah, kalau menggunakan aplikasi digital seperti Quizzes, Word Wall, itu kadang-kadang terkendala dengan jaringan Pak. Tiba-tiba jaringannya trouble. Nah, itu kondisi ini membuat anak-anak tidak nyaman, kurang menyenangkan akhirnya. Ya, baik. Jadi Pak Arno ini lebih memilih untuk drilling menggunakan kartu penjumlahan dan pengurangan ya. Lalu dalam pelaksanaan drilling nanti apa saja faktor-faktor pendukung yang nanti Pak Arno butuhkan? Tentunya saya butuh media, kartu penjumlahan dan pengurangan itu sendiri Pak. Kalau bisa media ini dibuat semenarik mungkin, karena digunakan untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah Pak Novi, di sekolah saya itu ada unit yang namanya PSB, yaitu Pusat Sumber Belajar. Nah, unit ini itu memang biasanya untuk mensupport guru-guru dalam pembuatan media pembelajaran konkret seperti kartu penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, di PSB ini ada teknisi, beliau itu bernama Pak Wahab. Nah, Pak Wahab ini yang biasanya membantu kami dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, beliau bisa memberikan saran-saran dan berbagi pengalamannya dalam pembuatan media pembelajaran interaktif dan menyenangkan, terutama untuk media pembelajaran kartu penjumlahan pengurangan yang akan saya pakai untuk drilling pada anak-anak nanti Pak Novi. Jadi Pak Arno ini ingin melakukan drilling dengan bantuan kartu penjumlahan dan pengurangan ya Pak. Rencananya kapan nih Pak Arno akan mulai melakukan kegiatan drilling, penjumlahan dan pengurangan ini?
Nah, lebih cepat, lebih baik Pak Novi. Mungkin bisa saya lakukan minggu depan karena saya harus mempersiapkan medianya dulu Pak, yaitu membuat kartu penjumlahan dan pengurangan dua bilangan. Lalu apa tolak ukur keberhasilan yang Pak Arno harapkan terkait dengan perubahan positif yang Bapak sampaikan tadi? Nah, tolak ukur dari keberhasilan kegiatan ini adalah paling tidak ada 90% dari murid-murid saya itu Pak di kelas tuntas hitung dasarnya 1 sampai 10 penjumlahan dan pengurangan dalam 1 bulan ini Pak Novi. Oke, bagus Pak Arno. Sekarang menurut Pak Arno, apa hasil kita bincang-bincang tadi selama Pak Arno tadi cerita, kemudian merencanakan perubahan yang akan Pak Arno lakukan. Ini kira-kira apa sih yang Bapak Arno dapatkan hari ini? Nah, dari pertemuan dengan Pak Novi hari ini, saya bisa mempunyai gambaran Pak tentang bagaimana merancang perubahan untuk murid-murid saya. Nah, terutama perubahan dalam hal keterampilan, hitung dasarnya, penjumlahan dan pengurangan. Baik, lalu apa komitmen Pak Arno dalam menjalankan rencananya perubahan nanti? Tentunya saya berkomitmen agar terus istiqomah Pak Novi untuk melakukan kegiatan drilling ini, sehingga harapannya nanti itu ada perubahan yang lebih baik dalam hal keterampilan hitung dasar, penjumlahan dan pengurangan murid-murid saya di kelas. Oke, lalu kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Pak Arno untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya wali kelas Pak, karena selama ini beliau bersama saya di kelas yang melakukan perubahan-perubahan untuk anak-anak agar menjadi lebih baik. Gitu Pak Novi. Baik. Ya, sementara kita cukupkan sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Saya akan menunggu cerita-cerita menarik lainnya dari Pak Arno yang terkait dengan melakukan perubahan positif di kelasnya Pak Arno. Dan saya mendoakan mudah-mudahan hasil perubahan positif yang nanti Pak Arno lakukan betul-betul berdampak positif dan kemampuan anak-anak dalam hal menghitung dasar penjumlahan dan pengurangan itu bisa meningkat signifikan ya. Kemudian ya, kalau mungkin memang sudah tidak ada yang perlu dibicarakan ya, mungkin untuk sementara ini bisa kita akhiri dan mungkin bisa kita sambung di kemudian hari ya. Insya Allah Pak Novi, saya akan menceritakan pengalaman menarik yang lainnya setelah melakukan perubahan ini pada murid saya. Terima kasih Pak Novi, terima kasih banyak atas sarannya, atas masukannya dan doanya. ya. Sama-sama Pak Arno. Baik Pak Arno, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Novi. Baik, kembali lagi Pak Novi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dika. Nggih, terima kasih Pak Novi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Harno gitu nggih Pak nggih. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Nggih, baik, untuk sebagai penutupan ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi. Ya, silakan Baik. Pak. Baik Pak Novi, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Pak Novi saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Pada coaching kali ini yang sudah saya lakukan ya, tentunya kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Arno tadi ya tentu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, dengan alur Tirta ini coach saya mampu mengeksplor ide-ide kreatifnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat ini. Iya, betul Pak. Tadi sudah terlihat seperti itu waktu saya amati. Jadi begini Pak Novi nggih, menurut saya sebagai observer tadi bahwa proses coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap Pak Harno itu sudah berjalan dengan baik Pak. Ya, dari penilaian saya ini bisa saya sampaikan bahwa proses coaching Bapak ini sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian Pak Novi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik ke Pak Harnonya, sehingga Pak Harno betul-betul tadi saya perhatikan bisa mengeksplor yang benar yang jenengan sampaikan tadi, beliaunya bisa mengeksplor ide-idenya yang menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah,
coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Pak, berdasarkan penilaian yang sudah saya amati sudah. Terus kemudian ini yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Novi setelah melakukan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah lebih memahami alur tirta agar coaching ke depan yang akan saya lakukan ya tentunya lebih baik lagi. Oke, insya Allah demikian ya Pak Novi nggih. Oke, baik Pak Novi, saya rasa cukup sampai sini nggih untuk kegiatan observasi kita. Semoga kegiatan coaching selanjutnya Pak Novi bisa lebih meningkatkan lagi, bisa lebih rileks dan lebih baik lagi lah nggih. Amin. Terima Oke, kasih Pak Dika. baik, sukses selalu Pak Novi nggih. Kita Ya, tutup amin. saja. Terima Terima kasih. kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Harno. Nggih. Pak Dika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak, baik-baik saja. Pripun Bapak sendiri juga? Alhamdulillah Pak Dika, saya juga sehat Pak Dika. Alhamdulillah. Oh iya Pak Dika, sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal Pak, saya akan bertanya pada Pak Dika. Nggih, monggo silakan Pak. Nah, yang pertama Pak Dika, kita ini akan diskusi tentang rubrik penilaian dulu Pak Dika. Nggih, siap. Nah, pada hari ini coach dan coachee akan saya amati Pak, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Siap. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian nanti bagaimana Pak Dika selaku coach itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan bagaimana coachee Pak Dika nanti itu bisa menanggapi pertanyaan dari coachnya juga. Nah, tentunya tidak meninggalkan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri Pak Dika ya. Siap, nggih Bapak. Yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, Betul. dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira Pak Dika, kompetensi apa yang ingin Pak Dika kembangkan pada coaching kali ini? Iya, baik Pak Harno, terima kasih. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh Pak. Nah, ini yang perlu sekali saya tingkatkan. Terus kemudian memberikan pertanyaan ke coach saya nanti, mendengarkan aktif, tentunya juga memberikan pertanyaan yang berbobot tadi itu Pak. Seperti itu Pak. Nah, Pak Dika, kira-kira kompetensi yang ingin saya amati Pak, lebih spesifik lagi apa? Lebih detail lagi Pak? Ini Pak, yang lebih spesifik saya pingin langsung yang ke mendengarkan aktif dan kemampuan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot kepada coach saya nantinya. Baik, Pak Dika, pertanyaan berikutnya, indikator seperti apa yang Pak Dika inginkan dalam proses coaching kali ini Pak Dika? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan Pak, bahwa saya berusaha semaksimal mungkin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot dengan harapan bahwa coach saya nantinya bisa mengeksplor ide-idenya yang kreatif untuk bisa memecahkan, mencari solusi dari permasalahannya dia sendiri, seperti itu Pak. Oke, baik Pak Dika. Iya. Mungkin ini Pak praobservasi kita kali ini. Silakan Pak Dika bisa melakukan proses coaching dengan coachingnya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya Pak Dika. Siap, amin. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Dika. Oke, baik Bapak. Terima Assalamualaikum kasih. Pak Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Novi. Ya, bagaimana kabar Pak Dika hari ini? Alhamdulillah Pak, Iya. sehat-sehat selalu Pak. Kalau saya lihat ini Pak Dika hari ke hari kok semakin tampan, cakep, seger dan dah saja semangat. Pak Novi ini. Ribun, kabarin jenengan bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Pak hari ini. Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Oh iya, Iya. Saya dapat kabar dari Bu Runi katanya Pak Novi kemarin mencari saya. Nggih. Betul Pak. Jadi kemarin siang itu menjelang sore ya, Nggih. saya itu ke ruang Pak Dika di ruang Waka itu ingin bertemu Pak Dika. Nah Iya. ternyata Pak Dika Saya ini sudah sudah balik pulang. dulu. Dan Iya Pak, mohon maaf. akhirnya ayo ketemu dengan Bu Runi. Iya, mohon maaf kemarin saya Iya. ada keperluan sehingga harus pulang duluan ini Pak. Ada apa Pak Novi? Ya begini Pak ya, kemarin banyak siswa kelas 9 itu yang mengeluh ke saya Pak, bahwa mereka itu merasa terbebani dengan rencana kegiatan-kegiatan ujian praktek yang ditentukan oleh guru mengajar mereka. Jadi di mana itu guru-guru yang mapelnya diujikan secara praktik itu
seperti guru agama, kemudian guru PJOK, guru IPA, IPS, bahasa Indonesia seperti saya, dan juga bahasa Inggris dan mata pelajaran yang lainnya itu memiliki kegiatan tersendiri untuk melakukan ujian praktek. Oh, gitu. Jadi Iya. maksudnya Pak Novi ini otomatis permasalahannya berdampak pada psikologisnya anak begitu, Pak? Betul Pak Dika. Jadi mungkin juga itu bisa masuk ke masalah kolaborasi antar guru mapel yang diujikan secara praktik Pak Dika. Oh, gitu nggih. Oke, baik Pak Novi. Sebentar nih Pak Novi ya. Kira-kira ini dari perbincangan kita ini yang diharapkan Pak Novi ini apa nih? Yang ingin saya harapkan ya tentunya ada suatu perubahan Pak yang bisa meringankan beban psikologis siswa kelas 9 Oke. saat nanti mereka melaksanakan ujian praktik. Selain itu, saya ingin ada perubahan terkait dengan pelaksanaan ujian praktik ke depannya. Oh gitu Pak G. Sebentar Pak Novi. Menurut Pak Novi ini ya dari skor 1 sampai 10 kondisi psikologisnya siswa kelas 9 ini berada pada posisi mana ya Pak? Kalau menurut saya sih skornya berada di angka level 6 Pak. Di level 6 ya Pak G. Terus untuk kira-kira level berapa ini yang keinginannya Pak Novi untuk lebih ditingkatkan lagi ke anak-anak ini? Ya untuk sementara sih saya inginnya meningkat dari level 6 ke level 8 atau 9 lah. Mudah-mudahan bisa Pak G. Amin. Terus kemudian ini Pak, untuk kerjasama sesama guru penguji ujian praktek tadi ini, kira-kira berapa nilainya Pak Novi untuk meningkatkan ke levelnya? Kalau skor awal sih 5 Pak ya. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya inginkan kenaikan levelnya itu antara 8 dan 9, kalau bisa ya 10 Pak. Nah, oke, baiklah. Oke. Baik, untuk meningkatkan psikologis siswa dari level 6 ke level 8 atau 9 ini bahkan 10 yang tadi disampaikan Pak Novi nggih. Untuk meningkatkan kerjasama antar guru penguji praktek dari level 5 juga ingin ditingkatkan ke level 10. Kira-kira nih usaha apa yang sudah dilakukan Pak Novi ini? Oke. Mungkin yang saat ini bisa saya lakukan ya tentunya mengajak diskusi ya rekan-rekan teman yang mata pelajarannya diujikan secara praktek dan menyamakan persepsi ya bahwa kegiatan ujian praktek itu sebenarnya tidak selalu dilaksanakan per mata pelajaran ya. Itu yang menurut saya yang bisa saya lakukan. Oke. Bisa dijelaskan bagaimana konsepnya Pak? Bisa Pak. Oke. Begini penjelasannya. Di dalam mata pelajaran yang saya ampuh yaitu bahasa Indonesia, itu ada materi yang namanya teks prosedur. Kemudian kalau di pelajaran IPA itu ada yang namanya kegiatan tentang materi fermentasi. Kemudian untuk di mata pelajaran IPS itu ada materi tentang pelajaran yang berkaitan dengan perekonomian. Jadi kalau menurut saya setelah saya analisis ketiga materi itu dari 3 mapel yang berbeda Pak ya, ini sebenarnya bisa dicari kesamaannya Pak. Gitu Pak ya. Iya. Terlihat menarik Pak. Jadi ada satu kegiatan yang bisa dikolaborasikan untuk penilaian antara IPA, IPS dan bahasa gitu Iya, Pak ya. betul. Kira-kira satu kegiatan ini menurut Pak Novi apa ya Pak yang bisa menggabungkan ketiga-tiganya ini? Kalau menurut saya Pak, salah satu kegiatan praktek yang nantinya bisa diujikan secara bersama-sama dengan 3 mapel itu ya salah satunya yang bisa diterapkan adalah pembuatan tape singkong atau tape ketan Pak gitu. Ya dengan satu kegiatan itu, tapi saya rasa itu bisa dinilai oleh 3 guru penguji sekaligus gitu. Betul. Jadi akhirnya itu akan bisa berdampak pada beban psikologis siswa yang bisa berkurang Iya, gitu. betul, Karena Pak. selama ini kan mapel bahasa Indonesia ujiannya ini, mapel IPS ujiannya ini, Artinya mapel sendiri-sendiri IPA, gitu sendiri-sendiri. ya. Jadi kalau dengan menguji satu kegiatan dengan sekaligus tiga juga penilaian. penilaian Oke. itu menurut saya beban psikologis anak tentu akan jauh berkurang Pak. Iya menarik Pak Novi, itu mungkin bisa dilakukan ya Pak Novi. Nah, Iya. kira-kira Pak untuk mewujudkan merealisasikan ini, kira-kira Pak Novi kapan ini mau memulainya ini? Ya kalau target saya karena tidak lama lagi ujian sekolah terutama ujian praktek ini dilaksanakan, ya tentunya dalam waktu dekat ini Pak gitu. Tetapi juga harus ada yang saya lakukan Pak gitu. Jadi yang saya lakukan tentu saya harus mengajak diskusi dulu
dan tentu menyamakan persepsi kepada teman-teman penguji praktek lainnya seperti penguji praktek IPA dan juga IPS, dan membuat konsep bagaimana penilaiannya secara bersama-sama. Oke, gitu. kira-kira diskusinya ini mau dilakukan kapan Pak Novi? Ya dalam waktu dekat ini paling tidak, karena tinggal 2 minggu Pak ya. Jadi Mepet sebenarnya ya waktunya. mepet Pak. Jadi Oke. karena ujian prakteknya tinggal 2 minggu ini, ya setidaknya dalam waktu dekat besok atau lusa Pak. Mau tidak mau harus saya laksanakan yang pertama koordinasinya, dan yang kedua persepsi serta Iya, betul. penyusunan konsep dari penilaiannya tadi. betul. Oke. Begini Pak Novi, kira-kira tolak ukur keberhasilan dari perubahan yang Bapak rencanakan ini, dari psikologisnya siswa tadi nggih, dengan tolak ukur keberhasilan dari kolaborasi penguji praktek ini, harapan Pak Novi pripun? Ya kalau tolak ukur keberhasilan yang saya inginkan itu terkait dengan perubahan yang saya lakukan Mbak ya. Ya minimal 90% siswa itu yang kelas 9 ini beban psikologisnya itu sudah berkurang ya. Jadi 90% siswa sudah tidak lagi mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, target saya keberhasilannya 100% untuk saya bisa berhasil berkolaborasi dengan 3 guru penguji ujian praktek lainnya terkait dengan konsep yang akan kami berlakukan pada saat ujian praktek berlangsung. Oke, menarik Pak. Ini secara tidak langsung Pak Novi ini sebenarnya sudah punya konsep realisasi untuk penanganan kasus psikologisnya siswa termasuk ini Pak G. Iya. Nah ini Pak Novi baik. Ini pertanyaan saya Pak Novi. Dari perbincangan ini kira-kira Pak Novi yang dapatkan apa ini? Nah, dari perbincangan yang sudah saya lakukan dengan Pak Dika ini, kalau saya lihat ya tentu saya punya gambaran nih Pak, bagaimana siswa itu terkurangi beban psikologisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memiliki gambaran bagaimana nantinya saya dan guru-guru mata pelajaran yang diujikan secara praktek seperti IPA dan IPS itu bisa berhasil. Ya tentunya perubahan-perubahan itu tentu ingin saya lakukan, dan tentu secara pribadi inginnya berhasil gitu. Terus komitmennya Bapak ini apa ini untuk bisa menjalankan rencana perubahan-perubahan besar seperti ini Pak? Komitmen saya tentu ya untuk melakukan kegiatan kolaborasi bersama rekan guru, ya tentu harus ada kebersamaan Pak. Itu kemudian tentu saya akan mempersiapkan diri pada saat nanti pelaksanaan ujian praktek ini siswa bisa terkondisikan dengan baik. Itu nggih. Oke, baik. Dan tentunya juga tidak kalah pentingnya kolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat penting. Betul, ya. Artinya support dari teman-teman ini ya. Berbicara mengenai support dan dukungan ini, kira-kira siapa ini yang Bapak andalkan untuk bisa mendukung rencana-rencana perubahan Bapak ini? Ya, karena di ujian praktek itu ada 2 guru penguji ya untuk setiap mapel. Ada penguji utama dan ada penguji kedua. Untuk penguji utama ini biasanya itu diplot oleh guru kelas 9 yang bersangkutan itu mengajar di kelas itu. Sedangkan guru penguji kedua itu diambil dari guru di kelas yang berada di tingkatan bawahnya. Tentunya saya akan bekerja sama, berkolaborasi, lebih utamanya meminta bantuan ke Bu Irma sebagai guru pengajar IPA kelas 9 dan juga Bu Retno selaku pengajar sekaligus penguji utama mapel IPS di kelas 9. Oke, sudah bagus. Saya rasa rencana yang sudah diplanningkan Pak Novi ini bisa segera direalisasikan, Pak. Terima kasih. Konsep pemikiran yang sudah Bapak sampaikan ini sudah kedepannya itu kira-kira memang sudah bisa segera dilaksanakan agar dampak-dampak yang Bapak khawatirkan psikologi siswa ini bisa teratasi, Pak. Namun ini Pak Novi, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa lama-lama. Ya, Pak, tidak apa-apa. Justru saya mohon maaf, mungkin sudah mengganggu waktunya Pak Dika. Tidak mengganggu sama sekali, justru malah saya senang kalau ada perbincangan semacam ini, saya bisa belajar dari Pak Novi, ya, dari konsep-konsep pemikiran yang saya anggap luar biasa sekali, Pak. Terima kasih Pak Dika. Kalau nanti mungkin ada yang diceritakan
ceritakan mungkin bisa kita sambung kesempatan ya Pak Iya, lain Pak. kali Pak. Iya Pak, pasti insya Allah. Siap. Nanti Pak, saya akan sering-sering ke Pak Dika untuk menyampaikan ya sekiranya program apa yang nantinya Nggih, pokoknya saya nggih. lakukan. Saya tunggulah cerita-cerita Pak Novi berikutnya, terutama ini dari realisasi ini sudah berhasil atau tidak. Ya saya harap dapat cerita dari Pak Novi ini. Terima kasih Pak Dika. Baik, Pak Novi, saya mohon izin nggih. Baik, terima Saya kasih, Pak kirim. Dika. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Harno. Alhamdulillah Pak Dika tadi sudah melakukan coaching ya Inggih dengan leres, Pak Novi. Sampun nggih sama Pak Novi tadi. Nah Pak Dika, Nggih, sebelum penutupan Nggih. saya akan bertanya kepada Pak Dika terkait observasi coaching dengan Pak Novi tadi. Siap Bapak. Nggih. Pak Dika, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Pak Dika lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nggih, baik Bapak, terima kasih. Pada coaching tadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta Pak. Jadi artinya saya sudah menanyakan ke coach tujuannya, terus kemudian mengidentifikasi, kemudian saya menanyakan rencana aksinya coach dan termasuk tanggung jawabnya Pak. Dan alhamdulillah lewat alur tirta tersebut coach juga sudah berhasil menuangkan ide-ide kreatifnya untuk memecahkan solusi permasalahannya sendiri. Jadi tanpa saya yang memberikan solusi, ternyata dari percakapan-percakapan tadi coach sudah mampu memberikan solusi sendiri dari permasalahannya dia sendiri Bapak. Oke, baik Pak Dika. Ya. Nah Pak Dika, ini menurut pandangan saya Siap. sebagai observer, Oke Bapak. bahwasanya proses coaching tadi antara Pak Dika selaku coach dengan Pak Novi selaku coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik Pak Dika. Terima kasih Bapak. Nah, Ya. proses coachingnya pun juga sudah sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi juga, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Nah, Pak Dika juga sudah mengajukan pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga Alhamdulillah. Pak Novi tadi sebagai selaku coachingnya bisa mengeksplor ide-idenya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, Pak. Nah, Terima kasih. Pak Dika, saya tadi amati juga coachingnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Pak Dika. Nah, ini Pak pertanyaan terakhir dari saya. Oke. Kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan Pak Dika setelah melakukan coaching tadi bersama Pak Novi? Oke, baik Pak. Hal yang ingin saya tingkatkan, kembangkan kompetensi saya selaku coach ini adalah saya ingin meningkatkan lagi ke alur tirtanya Pak. Artinya saya harus sering berlatih, saya harus melihat rekomendasi di media sosial atau apa yang mendukung pelaksanaan coachingan ini supaya lebih mudah. Jadi kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi bisa jadi lebih baik, bisa lebih santai dan bisa lebih menenangkan coachingnya sehingga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya juga lebih enak lagi sehingga ditangkap coachingnya itu bisa langsung mereka langsung bisa menelurkan ide-ide kreatifnya untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri seperti itu Pak. Oke, baik Pak Dika. Nah, semoga kedepannya Pak Dika ini bisa melakukan coaching lebih baik lagi seperti harapannya tadi. Oke, Pak Dika, demikian pasca observasi hari ini. Mari kita tutup ya Pak dengan Siap, bacaan Pak. hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak Dika. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arno. Waalaikumsalam Pak Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Pak Novi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya alhamdulillah sehat dan baik-baik saja Pak Arno. Pak Arno, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Arno ya. Ya, silakan Pak Novi. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Karena pada hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian.
apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak Harno memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci itu sendiri, dan bagaimana Kuci itu bisa menanggapi pertanyaan dari coachnya. Tentunya ya tidak meninggalkan prinsip dari Kuci itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira kompetensi apa ya yang ingin Pak Arno kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Novi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh Pak atau presence, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, kompetensi mana ya yang lebih spesifik ingin diobservasi Pak? Yang lebih spesifik untuk diobservasi adalah yaitu kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Gitu Pak Oke. Novi. Pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Indikator seperti apa nih yang ingin Pak Arno dapatkan atau yang Pak Arno inginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, dalam proses coaching kali ini saya ingin itu nanti coach saya Pak Novi itu mampu mengeksplor ide-ide kreatifnya sehingga beliaunya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi saat ini. Baik, sementara demikian dulu Pak Harno, observasi kita. Silakan nanti Pak Harno bisa melakukan proses coaching dengan hostnya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Novi. Assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Harno. Pak Dika, lama Siap. tidak ketemu. Iya, Bagaimana betul. kabarnya hari ini Pak Dika? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat saja. Ini Pak Harno sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat walafiat Pak Dika. Alhamdulillah Bapak. Pak Dika, Nggih. ada yang memberitahu saya, Bu Susi. Katanya Bu Susi Pak Dika itu kemarin mencari saya Pak. Ada Iya. apa Pak ya? Inggih betul Pak, kemarin tuh sebenarnya saya pingin ketemu sama Bapak. Ada sesuatu yang pingin saya sharingkan gitu loh Pak. Inggih. Jadi tapi kemarin tidak ketemu jenengan, katanya sudah pulang duluan ngoten. Oh, gitu. Inggih. Baik Pak Dika, kita Siap. ngobrol-ngobrol santai saja. Kira-kira apa ya yang ingin Pak Dika ceritakan kepada saya Pak? Silakan Pak. Iya Pak, begini Pak. Kemarin itu kan saya dipanggil sama ibu kepala sekolah Pak. Ini kebetulan beliaunya itu menanyakan tentang keberlangsungan ekstrakurikuler Olimpiade Matematika. Beliau ini menanyakan itu tetap dilanjutkan atau dibubarkan saja gitu loh Pak. Nggih. Terus itu maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini Pak, ekstrakurikuler Olimpiade Matematika ini kan kalau bisa dibilang itu hidup nggak hidup, mati nggak mati, kan loh Pak. Jadi kita tahu sendiri anak-anak itu kalau sudah kenal yang namanya matematika itu kan wis takut sendiri gitu toh Pak. Lah di ekstrakurikuler Olimpiade Matematika ini Pak, tahun ini tuh siswa yang mendaftar itu hanya 4 orang saja. Sementara tahun kemarin itu masih 10-an, tapi itu pun di tengah jalan itu mereka protoli Pak. Jadi mengundurkan diri, terus kemudian pindah ke ekstrakurikuler. Terus dari hasil evaluasinya Ibu Kepala Sekolah 3 tahun ini kan kami belum bisa menorehkan prestasi gitu toh Pak. Ya karena memang dari SDM anaknya sendiri juga tidak banyak yang tertarik gitu loh Pak. Jadi saya ini jujur saja ketika dipanggil kemarin itu saya rasa malu dan rasa gagal begitu Pak Arno. Terus apa yang menjadi penyebab kok bisa seperti itu Pak menurut Pak Dika? Iya, jadi menurut saya ya kembali lagi itu tadi Pak, bahwa anak-anak ini sudah dari awal mentalnya itu sudah down. Jadi sehingga pendaftar yang ikut mau ke ekstrakurikuler Olimpiade Matematika ini sangat minim Pak. Karena mereka itu sudah sepertinya tidak mau diajak mikir yang berat-berat gitu loh Pak. Jadi kekurangannya dari SDM-nya sendiri Pak ya yang kurang. Tidak tahu ini juga harus saya benar-benar evaluasi Pak. Jadi butuh masukan sekali saya ini Pak. Oh, begitu Pak Dika Nggih. ya.
Jadi intinya banyak siswanya yang mulai mengundurkan diri Pak ya. Oke, betul Nah Pak. Pak Dika, dari Oke, siap. pertemuan kita hari ini, kita ngobrol-ngobrol santai ini, Oke. kira-kira apa yang Pak Dika harapkan? Oke, ya artinya saya pingin nanti ditemukan semacam ada solusi permasalahan Pak dari apa yang saya keluhkan ini. Setidaknya saya menginginkan ada perubahan yang signifikan ke depannya untuk keberlanjutan dan pengembangan ekstrakurikuler Olimpiade Matematika ini Pak. Jadi sekali lagi kemarin ketika saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah itu saya benar-benar merasa malu dan saya merasa gagal sebagai pembina ekstrakurikuler Pak. Oke, intinya berarti Pak Dika menginginkan adanya perubahan yang signifikan. Nah, ini perubahan seperti apa yang Pak Dika inginkan? Oke, tentunya perubahan yang signifikan ini dari peminat Olimpiade Matematika sendiri, ekskul Olimpiade ini bertambah Pak, artinya seperti itu. Terus kemudian ya setidaknya kami bisa menoreh prestasi lah Pak, meskipun di event-event skala-skala kecil semacam itu Pak. Oke, baik. Berarti Pak Dika yang diinginkan adalah peserta ekskul ini bertambah dan menorehkan prestasi Pak ya dari Oke. ekskul ini. Tinggal Nah, menurut Pak Dika, usaha-usaha apa yang perlu Pak Dika lakukan? Sebenarnya selama ini kalau saya mengevaluasi diri saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik ke anak-anak ini. Ya, saya juga sudah nggak kurang-kurang saya Pak memotivasi anak-anak itu supaya ayo sing temenan like sinau matematika belajar. Terus kemudian beberapa event juga sudah sering saya ikutkan. Tapi ya kembali lagi anak-anak ini mentalnya itu sudah down kalau sudah lihat pesaing-pesaingnya di luar itu loh Pak. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini yang sebetulnya saya butuh solusi penyelesaiannya itu Pak. Baik, intinya Pak Dika sudah melaksanakan evaluasi juga. Nah, kalau menurut Pak Dika sendiri, kalau diletakkan di interval antara 1 sampai 10 Pak ya, kalau kita nilai kondisi seperti ini tuh di sekolah Pak Dika itu di mana posisinya? Untuk usaha saya Pak ya, untuk usaha saya itu sudah kurang lebih ya 7 atau 8 usaha untuk bisa mengembalikan kembali motivasi anak-anak ini Pak. Nah, sementara kondisi peminatnya sendiri, mentalnya anak untuk ikut gabung ke matematika ini yang saya nilai justru 5 kurang Pak. Jadi sulit sekali untuk mengajak anak-anak ini tertarik sama kegiatan Olimpiade Matematika Pak. Nah, intinya usahanya sudah di level 7, cuma minat anak-anak di bawah 5 masalahnya. Iya, Nah, ini betul, Pak Bapak. Dika harapannya anak-anak ini ditingkatkan sampai level berapa? Kalau saya tidak muluk-muluk dulu Pak ya, karena saya melihat kondisi anak-anak sendiri pada umumnya untuk kegiatan matematika ini kan memang hampir rata-rata 90% anak ini nggak senang pelajaran matematika. Ya, harapan saya level kalau anak tertarik di kegiatan Olimpiade Matematika kalau dari 5 kurang setidaknya sampai 8 lah Pak, macam itu. Oke. Jadi intinya Pak Dika ingin meningkatkan dari level di bawah 5 Iya, ke betul. 8 agar anak-anak itu tertarik Tertarik ikut di kegiatan Olimpiade Matematika. Matematika. Oke. Nah, menurut Pak Dika, Siap. strategi apa saja yang perlu dilaksanakan Pak Oke. agar bisa sampai tercapai itu Pak? Untuk strategi ini yang apa ya Pak ya, yang terfikirkan oleh saya ini mungkin ya ini Pak, kayaknya saya butuh diskusi sama teman-teman MGMP ini Pak. Jadi ya jujur ya memang saya yang ditunjuk sebagai pembina ekstrakurikuler Olimpiade ini, tapi kan kalau saya kembalikan lagi ini sebenarnya juga tanggung jawabnya teman-teman guru matematika se-Jawa juga. Kalau tanpa bantuan mereka, tanpa motivasi dari mereka di kelas-kelas ini kan juga saya kesulitan untuk ngerangkul anak-anak satu sekolah ini untuk ikut bergabung Pak. Jadi mungkin hal yang harus saya lakukan adalah mendiskusikan dulu dengan tim MGMP, minta bantuan teman-teman yang berkenan untuk bisa support kegiatan Olimpiade Matematika, ekskul Olimpiade Matematika ini Pak. Terus kemudian saya coba untuk mengefektifkan kembali pembelajaran supaya lebih menyenangkan Pak. Mungkin kemarin anak-anak ya sebenarnya juga
dari awal sudah saya bikin menyenangkan supaya anak itu tidak tegang, tapi mungkin juga harus lebih saya bikin anak-anak tertarik itu bagaimana yang dibuat pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu lah Pak. Nanti saya cari referensi-referensi supaya anak-anak ini lebih tertarik lagi gitu Pak, kalau usaha saya. Oke, baik Pak Dika. Dari rencana-rencana tadi, menurut Pak Dika, rencana manakah yang bisa dilakukan saat ini yang mudah dan dapat direalisasikan oleh Pak Oke. Dika? Untuk hal yang mudah direalisasikan Pak, saya yakin ya karena ini pelaksanaan ekstrakurikuler ini kan 1 minggu 1 kali ya Pak. Untuk kedepannya ini ya mungkin yang bisa saya lakukan adalah pengefektifan belajar untuk lebih fun itu Pak. Terus kemudian mungkin minggu depannya saya mau diskusikan dengan teman-teman matematika tim MGMP. Terus satu lagi Pak, sebenarnya saya itu pingin sekali menghadirkan guru ke sekolah ini semacam dosen tamu gitu loh Pak. Jadi saya kerjasama, pihak sekolah itu mau bekerja sama dengan pihak universitas, contoh kayak Universitas Negeri Surabaya atau universitas-universitas lainnya yang punya jurusan matematika ya. Artinya saya ingin menghadirkan mereka entah dari mahasiswanya atau lebih baik lagi dari dosen mereka supaya bisa setidaknya 1 bulan sekali mendampingi anak-anak untuk proses berkegiatan ekstrakurikuler ini Pak, supaya kalau dari luar itu kan kesannya nanti anak bisa tambah semangat. Nah saya khawatirnya anak-anak ini juga bosen sama misalnya saya kok terus yang ngajar, sudah ketemu di kelas kemudian di ekstrakurikuler ketemu lagi. Nah, jadi harapan saya juga ingin sekali ngundang ada dari luar sebagai dosen tamu untuk mendampingi anak-anak belajar ini Pak. Oke. Lalu Pak Dika rencananya kapan mau melakukan itu semua? Ini ya untuk proses izin dulu ya Pak ya ke Ibu Kepala Sekolah atau ke bagian kurikulum atau bagian kesiswaan yang menangani MOU kerjasama dengan instansi lain Pak. Ya setidaknya mungkin minggu depan Pak baru saya bicarakan untuk ke planning ke Ibu Kepala Sekolah Pak ya. Sementara untuk ini dulu saja yang mungkin yang lebih saya efektifkan, pengajaran yang lebih menarik itu tadi Pak. Oke. Baik Pak Dika. Siap. Apa tolak ukur keberhasilan dari perubahan-perubahan yang Pak Dika lakukan tadi Pak? Oke. Tolak ukur keberhasilan saya ya setidaknya dalam 2 pekan ini Pak. 2 pekan ini harapan saya nambah lah Pak ya. Jadi peminat ekstrakurikuler ini yang tadi saya sampaikan, siswa baru saja baru 4 yang mendaftarkan diri. Harapan saya dengan 2 pekan ini kita melaksanakan kegiatan setidaknya bisa menarik siswa lain untuk bisa gabung bersama kami Pak. Ya, tentunya harapan saya juga kakak-kakak kelasnya yang sudah daftar tidak krotoli lagi Pak. Itu indikator keberhasilan saya gitu dulu Pak. Jadi lebih banyak anggota ekskulnya gitu Pak. Oke. Baik Pak Dika, dari pertemuan kita hari ini, dari kita bincang santai hari Oke, ini, Pak. kira-kira apa yang Pak Dika dapatkan Pak? Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Arno karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Dari obrolan kita saat ini ada gambaran yang yang terlintas dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi. Oh iya, apa yang harus saya lakukan, ini sudah saya punya gambaran untuk bisa menyelesaikan artinya yang tadi saya keluhkan Pak. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Arno. Oke. Pak Dika, kira-kira apa komitmen Pak Dika untuk melakukan rencana-rencana tadi Pak? Oke. Yang jelas karena keinginan saya jangan sampai ekstrakurikuler ini ditiadakan Pak ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya dipanggil Bu Kepala Sekolah kemudian sudah pakai warning ini dilanjutkan atau tidak. Harapan saya ya tetap dilanjutkan sehingga komitmen yang harus saya pegang ya bagaimana saya supaya menjaga agar ekskul ini tetap ada gitu Pak ya. Jadi saya harus berkomitmen tetap istiqomah dengan perubahan-perubahan yang tadi saya sampaikan, rencana-rencana saya tadi supaya ekskul ini tetap bertahan Pak. Intinya Pak Dika berkomitmen agar tetap menjaga
agar ekskul Olimpiade Mat ini eksis terus Pak ya. Betul, inggih. Jadi pendampingan ke siswa ini yang harus benar-benar saya perhatikan Pak. Nggih. Jadi bisa jadi nanti untuk komitmen saya ini ya tidak hanya pada waktu jadwal ekstrakurikulernya saja. Jadi nanti mungkin kita buka sharing-sharing sama anak-anak ini di luar jam ekstrakurikuler gitulah Pak. Setidaknya saya pingin ekskul Olimpiade ini tetap eksis gitu. Pak Dika, siapa yang mampu membantu Nggih. Pak Dika untuk menjaga komitmen ini Pak Dika? Iya. Kalau saya pikir ya yang bisa membantu tadi Pak, tim MGMP ini harapan saya yang tinggi ke mereka ini. Artinya kita sesama guru matematika setidaknya bisa saling support lah Pak. Itu terus untuk ini yang bisa membantu yang rencana saya yang ingin mengundang universitas ada dosen tamu itu ya dukungan yang saya harapkan ya dukungan dari sekolah Pak. Artinya ada fasilitas lah, ada dukungan moral untuk bisa MOU dengan instansi-instansi di luar sana Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak Dika, sepertinya kita cukupkan dulu Inggih. untuk ngobrol-ngobrol kita Siap. santai hari ini. Nah, saya akan menunggu cerita menarik dari Pak Dika Inggih. tentang perubahan-perubahan, Siap. rencana-rencana tadi yang dilaksanakan di sekolah Pak Dika. Inggih. Kalau ada apa-apa, silakan Pak Dika. bisa Siap, menghubungi inggih saya Pak lagi. Harno. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Pak Harno, saya bersyukur sekali bisa ini Pak Harno bisa meluangkan waktu untuk saya untuk bisa membicarakan hal semacam ini. Baik, dengan senang hati Pak Dika. Siap Bapak. Oke, inggih. sampai berjumpa kembali Pak Inggih, Dika siap. dalam kesempatan. Inggih, matur Assalamualaikum, nuwun Pak Pak. Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arno. Waalaikumsalam Pak Novi. Ya, Pak Arno tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Dika. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi. Baik Pak Arno, yang pertama nih, apa saja yang sudah Pak Arno lakukan saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Pak Novi. Pada coaching tadi bersama Pak Dika selaku coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta Pak, yaitu ada menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan tanggung jawabnya seperti apa. Nah, itu semuanya dengan alur tirta ini Pak Dika selaku coaching itu bisa mengeksplor, menggali ide-ide kreatifnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi Pak Novi. Ya, baik Pak Arno. Memang kalau menurut saya sebagai observer bahwa proses coaching tadi antara Pak Arno dan Pak Dika itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses coachingnya sendiri juga sudah sesuai dengan alur cerita. Pak Arno sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik pada Pak Dika, sehingga Pak Dika sebagai coachingnya itu bisa mengeksplor ide-idenya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Pak Arno setelah melakukan coaching tadi? Tentunya saya ingin lebih memahami alur cerita Pak, terutama di bagian menanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Kuci, sehingga harapannya Kuci ini bisa mengeksplor idenya lebih kreatif lagi dalam menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ya, baik Pak Arno, semoga kedepannya Pak Arno bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian organisasi kita hari ini ya Pak ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Arno. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Novi. Ya. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang kami lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.